Berita Mission tanggal 15 Mei 2021 dengan judul Meminjamkan Beras dan Gula, dikisahkan oleh Maria Tordesial. Maria Tordesial saat ini berusia 35 tahun. Ia berasal dari sebuah kota yang bernama Monetia di Kolombia. Berikut ini adalah sedikit fakta singkat tentang Kolombia. Bahasa resmi di Kolombia adalah bahasa Spanyol Kastilia. Ada lebih dari 180 bahasa dalam dialek pribumi. Tingkat literasi di Kolombia lebih tinggi dari angka rata-rata di dunia, yaitu 94% orang bisa membaca dan menulis. Kolombia terkenal dengan dua ekspor, yaitu penghasil kopi yang tersohor di dunia dan sumber zamrud terkemuka di dunia. Berikut ini adalah kisahnya. "Apakah kamu keberatan jika saya meminjam beras?" tanya Beatrice, ibu dari dua anak, kepada Maria, sesama mahasiswa yang menyewakan kamar di rumahnya yang besar di Monetia, Kolombia. Maria memberikannya beras. Beberapa hari kemudian Beatrice membutuhkan sesuatu yang lain. "Bolehkah saya meminjam sedikit gula?" dia bertanya. Maria memberinya gula. Kemudian Beatrice membutuhkan pisang, beras, dan gula lebih banyak lagi. Maria tidak keberatan membantu Beatrice. Maria berdoa agar dia mengikuti dengan setia metode Kristus dalam menjangkau sesama. Dia telah membaca tulisan Ellen White mengenai metode Kristus dalam The Ministry of Healing atau buku Hidup yang Terbaik halaman 143 yang menuliskan, metode Kristus saja yang akan memberi keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia. Juru selamat bergaul dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka. Ia menunjukkan rasa simpatinya terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu ia memanggil mereka, "Ikutlah aku." Karena Maria menunjukkan rasa simpati dan melayani kebutuhan Beatrice, kedua wanita ini menjalin persahabatan yang erat. Ketika Gereja Maria mengadakan pertemuan penginjilan, dia mengundang Beatrice untuk hadir. Beatrice menikmati pertemuan tersebut dan kedua wanita itu mulai belajar Alkitab bersama. Setelah beberapa waktu, Beatrice dibaptis. Pertemuan doa dan pendalaman Alkitab terus berlanjut. Dan putra Beatrice yang berusia 12 tahun serta putrinya yang berusia 8 tahun juga dibaptis. Mahasiswa lainnya yang menyewa kamar di rumah itu juga bergabung mengikuti pendalaman Alkitab mingguan, dan kelompok tersebut bertumbuh menjadi 30 orang. Kemudian seorang mahasiswa lain menemui Maria untuk meminta bantuan. Dia memohon Maria untuk pergi bersamanya ke universitas dan memberikan dukungan moral saat dia berbicara dengan direktur universitas. Ketika mereka tiba di universitas, direktur merasa bingung atas kehadiran Maria. "Siapa wanita ini?" ia bertanya pada pemuda itu. "Wanita ini yang memimpin kelompok pendalaman Alkitab," saya jawabnya. Terheran-heran direktur itu meminta lebih banyak informasi. Maria menjelaskan bahwa sekelompok mahasiswa berkumpul setiap minggu untuk belajar Alkitab di rumahnya dan telah menjadi kelompok yang saling mendukung. "Itu luar biasa, tidak banyak orang yang memberikan bantuan tanpa pamrih di masa sekarang ini," kata direktur. Dia meminta Maria agar pertemuan pendalaman Alkitab dipindahkan ke kampus universitas. "Lagi pula pesertanya adalah mahasiswa di universitas ini," ujar direktur. Pihak universitas menyediakan tempat untuk kelompok tersebut di pusat studi mahasiswa, sebuah ruangan terbuka yang hanya terdapat kursi dan atap. Bangunan tersebut tidak memiliki dinding atau pintu sehingga mahasiswa yang lain bisa dengan cepat memperhatikan pertemuan tersebut. Dan beberapa dari mereka meminta untuk bergabung. Kelompok itu bertambah menjadi 40 orang, termasuk 3 orang dosen. Di antara mereka ada yang bernama Rosa, teman sekelas Maria yang awalnya enggan bergabung dalam pertemuan itu. Maria tidak memusingkan perihal tidak bergabungnya Rosa. Dia hanya ingin menjadi sahabatnya. Dia menelpon dan mengirim SMS kepadanya. Dia mengundangnya makan di rumah. Rosa mengatakan dia takut untuk membaca Alkitab karena dia tidak ingin mengecewakan Yesus. Tetapi pada akhirnya dia bergabung dengan kelompok itu. Saat dia mempelajari Alkitab dan berdoa, ketakutannya hilang dan dimulai percaya kepada Yesus. Setelah beberapa bulan, dia menyerahkan hatinya kepada Yesus dan dibaptis. Maria bersukacita karena Rosa telah menyerahkan hatinya kepada Yesus.
Ini adalah Universidad del Sinu Monetia, Colombia. Dalam 3 tahun sejak kelompok pendalaman Alkitab dimulai, Rosa merupakan orang muda ke-10 yang sudah dibaptiskan. Maria mengatakan alasan keberhasilan kelompok pendalaman Alkitab hanyalah dengan menggunakan metode Kristus itu sendiri. Saya menggunakan metode Kristus untuk mencari Rosa dan memanggilnya. Saya menggunakan metode Kristus untuk menjangkau setiap orang muda yang ada di kelompok saya, katanya. Sebagian dari persembahan sahabat ke-13 triwulan ini akan digunakan untuk membantu membuka sebuah pusat pengaruh hidup yang lebih baik di Universitas Advent Hari ke-7 di Colombia, Universitas Advent Colombia yang terletak sekitar 2 jam menggunakan pesawat dari kota asal Maria. Terima kasih telah merencanakan persembahan sahabat ke-13 dengan limpah. Tuhan memberkati.